Sebelum kita memulai cerita kita yang akan dibawakan oleh Bang Sam dan Bang Gary, yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan hingga kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami untuk mendengarkannya dengan baik dan melaksanakannya dengan baik juga di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kau berkati hamba ya Tuhan dengan Bang Samuel juga yang akan menceritakan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami ceritakan itu melalui Roh Kudus-Mu saja Bapa. Berkatilah kami dalam kondisi kami yang seperti ini. Berkatilah negara kami, dunia ini ya Tuhan. Kiranya cepat pulih ya Bapa, agar kami juga bisa berkumpul dan memuliakan Engkau, memuji Engkau selalu ya Bapa. Inilah doa kami, adalah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam doa Haleluya. Amin. Dah, langsung aja kita mendengarkan cerita dari Bang Giri dan Bang Sam. Hai adik-adik. Adik-adik. Ya, untuk minggu ini yang akan bercerita Bang Giri dan Abang. Kita akan coba format baru ya, Bang. Duet, kita berduet Bang ya. Yoi, kita duet dari kediaman masing-masing. Iya. Bang Giri dari mana? Dari rumah Bang, di kamar nih, rumah Tangerang. Bang Abang dari mana Bang? Oh, dari Genteng. Iya. Ngapain Bang di Genteng, buset dah. Siapa tahu kelihatan ini kan gunung. Gunung Merapi. Sebelum kita dengar ceritanya, Abang mau nanya dulu nih, Bang Giri. Nanya apaan tuh Bang? Biasanya kok sebelum makan ngapain? Kalau kita nih Bang ya, sebelum makannya pasti berdoa dulu dong. Berdoa dulu ya, Iya. nggak cuci tangan ya? Iya, sebelum berdoa cuci tangannya. Sebelum berdoa. Kalau sebelum tidur biasanya ngapain? Nah, apalagi sebelum tidur Bang, pasti berdoa dulu. Oh, nggak ini ya, nggak ngecek Instagram dulu ya? Aduh, jangan deh Bang. Kita bukan bocah milenial. Yang ngecek Instagram sebelum tidur tuh Bona. Ngecek Instagram siapa itu Bang? Ngecek masih diblokir atau enggak ya? Blokir. Diblokir sama kakak Oh, adek. aduh, Bona. Yang namanya nggak boleh disebut. Aduh, Bona. Tobat, Bona, tobat. Kalau Nah, Bang Giri kan tadi bilang katanya sebelum makan berdoa, sebelum tidur doa. Sekarang Abang mau nanya nih, doa itu sebenarnya ngapain sih? Kalau menurut saya nih Bang ya, berdoa itu bagaimana kita minta sesuatu yang kita mau sama Tuhan Bang. Jadi tentang permintaan Iya ya? Bang. Oke, kalau kayak gitu, kita nonton video dulu yuk. Kita akan lihat nih di video ini sebenarnya kata Tuhan Yesus tentang doa itu apa sih? Boleh Bang, boleh. Kita nonton video. Oke deh. Yuk. Oke. Murid-murid sering melihat Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa setiap hari. Kadang Tuhan Yesus berdoa dengan orang-orang lain. Kadang Tuhan Yesus berdoa seorang diri. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, salah satu muridnya berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Lalu Tuhan Yesus mulai mengajar mereka cara berdoa. Dia berkata, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu." Di sini Tuhan Yesus mengajarkan walau Tuhan adalah penguasa alam semesta dan sangat berkuasa, tapi dia mau dipanggil Bapa, sama seperti seorang anak memanggil kepada orang tuanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kerajaan surga itu sangat berkuasa, juga berkuasa atas bumi ini. Dan kehendak Tuhan adalah semua orang dapat menerima kabar mengenai keselamatan dan mau percaya, sehingga mereka semua dapat menerima keselamatan.
Lalu Tuhan Yesus berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk percaya penuh bahwa Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhan kita, baik itu makanan, baik itu pakaian, baik itu tempat tinggal, segala kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni kesalahan orang lain terlebih dahulu sebelum kita minta ampun kepada Tuhan. Kita tidak boleh mendam karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosa kita diampuni oleh Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa melalui doa kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala cobaan, menghadapi segala godaan, menghadapi segala masalah. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, kita harus tekun. Tuhan Yesus memberi suatu perumpamaan. Jika suatu hari, pada malam hari kita pergi ke tetangga kita, meminta makanan, karena ada seorang sahabat kita yang datang, dan kita tidak punya makanan untuk dikasih kepada sahabat kita tersebut, apakah tetangga kita itu akan menolong kita? Tidak, karena dia melihat kita itu gigih. Dia melihat bahwa kita itu tidak malu untuk meminta itu, maka tetangga kita akhirnya akan memberikan makanan itu kepada kita. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketika kita berdoa kita harus gigih, kita harus yakin bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kita. Dalam cerita kali ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mau dipanggil Bapa oleh kita, mau menyediakan segala kebutuhan kita, mau mengampuni kita, dan mau melindungi kita, asalkan kita benar-benar percaya kepada Dia. Oh, jadi dari kesimpulan video yang kita tonton tadi tuh ternyata doa itu bukan cuma minta ya Bang ya. Betul Doa itu sekali. bagaimana doa itu mengenai hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan mau nih dipanggil Bapa padahal dia tuh Maha Kuasa. Terus Tuhan juga mau menyediakan segala kebutuhan kita nih Bang. Nah, kita juga di dalam doa itu kita juga minta ampun atas dosa kita, tetapi kita juga mengampuni kesalahan sama kita nih. Dan yang terakhir nih Bang, ternyata doa juga memberikan kekuatan buat kita menghadapi masalah ya Bang ya. Betul sekali. Jadi doa itu nggak hanya minta. Doa itu seperti yang tadi Bang Kiri sudah sampaikan. Doa itu adalah nafas iman kita. Doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau baca di Alkitab, video tadi itu ada di Lukas 11 ayat 1 sampai 8. Tapi setelah ayat 8 tersebut, Tuhan Yesus itu masih ngajarin kepada murid-muridnya tentang berdoa di ayat 9 sampai 13. Yuk kita baca adik-adik. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Yuk Bang, Oke. kita baca ganti-gantian nih Bang ya. Oke, dari Abang duluan ya. Oke Bang. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dari ayat 9 yang kita baca tadi nih Bang ya, ternyata doa itu bukan cuma kita minta, tapi bagaimana kita juga bertindak atas doa yang kita minta sama Tuhan ya Bang ya.
Betul. Jadi doa itu tuh nggak hanya kita berkata-kata, tapi kita juga bertindak. Soalnya kan tadi kita baca, kita harus meminta. Lanjutannya adalah tindakan, yaitu dalam bentuk mencari. Hmm. Nah, sekarang tindakannya itu tindakan yang seperti apa? Tindakannya itu diumpamakan seperti orang yang mengetok pintu. Kalau kita mengetok pintu kan, pintunya nggak langsung kebuka tuh. Kita ngetoknya kan harus beberapa kali dulu kan. Nah, berarti tindakannya adalah tindakan yang gigih, tindakan yang tekun. Jadi kita berdoa, kita juga berusaha, tapi berusahanya dengan tekun. Contohnya nih ya bang ya, Hmm, misal nih adik-adik pengen ujian, pasti mereka berdoa dulu dong. Ya doanya apa? iya. Pasti minta nilai yang bagus supaya nilai ujiannya Hmm, bagus. Tapi banyak nih kadang adik-adik cuma bisa berdoa minta nilai bagus, tapi mereka nggak belajar. Ya sama aja bohong dong berarti ya bang ya. betul. Apalagi yang udah nggak belajar, doanya minta ini supaya Tuhan ngasih tahu jawabannya A atau C. Jadi lagi Gitu ujian, pak. tutup mata berdoa Tuhan A atau C nih. Berharap tiba-tiba jawabannya langsung kisi. Nah, Mendingan iya, ngitung kancing bang kayak gitu. terus di situasi kayak gini nih, Nah, lagi darurat, lagi ada corona gini kan, minta hmm, kesehatan, tapi ada orang bersin malah disamperin. berdoa supaya cepat kelar, kita ikut ngumpul, ada di depan Iya ngumpul mah. kita ikut ngumpul. Iya. Aduh, jangan-jangan bang. Ini Frans ya, jangan main basket dulu, lagi corona. Ya, si Rogati juga jangan main futsal dulu nih. Ya, jangan-jangan Rogate tiap pagi main di Romsol lagi sama Gary. Jangan ya. Nah, Jangan bang, nggak kalau boleh da- bang. kalau dari ayat 11 sampai 13, Tuhan Yesus mau nyampain apa tuh Bang Giri? Nah, iya nih bang, kalau dari ayat 11 sampai 13 nih juga dijelasin nih bang. Ternyata Tuhan juga sebenarnya sudah menyiapkan nih bang, menyiapkan yang Hmm, terbaik buat kita sebelum kita juga, ya sebelum kita minta, Tuhan udah tahu nih apa yang terbaik buat kita. Nah, hmm, bukan cuma itu juga, Tuhan juga memberikan kita Roh Kudus tuh bang. Roh Kudus sebagai penuntun kita nih bang. hmm, betul. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut ya, karena Tuhan tuh udah Hmm, memberikan penolong yang terbaik untuk kita, yaitu Rohnya sendiri, Roh Kudus. Jadi kita tuh nggak perlu takut mengenai apapun. Tapi walaupun benar. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita tetap harus berdoa nggak Bang Giri? Harus dong bang, karena kan balik lagi, doa itu sebagai hubungan atau komunikasi kita sama Tuhan kan bang. Betul sekali. Nah, jadi Abang ulang lagi bahwa di ayat 11 sampai 13 ini adik-adik itu diingatkan bahwa Tuhan, bukan hanya adik-adik, kita semua diingatkan bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan penolong untuk kita, yaitu Rohnya sendiri, Roh Kudus. Jadi kita nggak perlu takut. Walaupun sekarang ini keadaannya lagi kurang mengenakan, nih ada corona, kita nggak perlu takut. Kita tetap harus Hmm, yakin bahwa kita akan bertemu lagi dan kondisi kita akan baik-baik saja. amin. Jadi intinya Uh, kita harus berdoa, percaya dan bertindak ya bang ya. uh. Dan satu lagi nih buat adik-adik yang mau ujian nasional, yang mau masuk SMP dan masuk SMA, juga harus yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan sekolah yang terbaik untuk kalian. Iya tuh, tetap harus juga belajar ya bang ya buat adik-adik yang kelas 6 yang mau Betul ke SMA, sekali. SMP, kelas 3 SMP mau ke SMA harus tetap rajin Mm-mm, belajar kalau mau dapat mm-mm, sekolah yang diinginkan ya bang ya. mm-mm. Berdoalah dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan mampu menjawab dan mau mendengar doa kita. Jadi Tuhan itu mau mendengar dan menjawab doa kita. Percayalah penuh kepada Tuhan dan teruslah berusaha karena Tuhan pun memberkati kita kadang lewat usaha kita. Hmm, oke Nah, oke bang. oke, untuk cerita minggu ini sudah sampai sini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan kita tetap berdoa untuk dunia ini dan semoga kita dapat segera bertemu secara langsung ya. Amin amin, semoga cepet-cepet ya bang ya kita bisa ke gereja lagi, ngumpul bareng lagi nih bang.
Supaya Franz bisa main basket di lapangan futsal lagi. Mantap, Bapak futsal. Oke, Bang. Oke, oke, yuk kita tutup dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengar minggu ini. Terima kasih Bapa karena melalui doa kami dapat berkomunikasi denganmu. Terima kasih Bapa karena walaupun Engkau sangat maha kuasa, Engkau mau kami panggil Bapa. Dan terima kasih Bapa karena Engkau mau mendengar dan menjawab doa kami, dan Engkau mau menyediakan yang terbaik untuk kami dan mau menjamin kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau mempercayakan hidup kami lebih lagi kepadamu, dan kami mau mengikuti kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk dunia ini, tolong Bapa agar virus ini segera berakhir, berkati para petugas medis yang berusaha siang dan malam, berkati keluarga korban-korban, agar mereka dapat tabah menghadapi keluarga mereka yang meninggal karena corona ini. Kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, Bang. Thank you, Oke. Bang Samuel. Sip, terima kasih Bang Geri. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi.